Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan kali ini kita akan membahas bagaimana tentang penerapan Permendagri 86 dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah yang sebenarnya. Di sini tema yang akan saya bahas adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dalam menyusun rencana tahunan dengan rencana tahunan pemerintah daerah. Kita pertama akan membahas dulu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Nah, di sini saya sudah memiliki peraturannya, yaitu di sini Anda dapat mendownload di banyak situs di pemerintahan, baik yang pusat maupun daerah, tentang Permendagri ini ya. Di sini Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 ini memiliki dua hal yang sangat utama yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD-nya. Yang pertama yaitu adalah ada bab yang khusus membahas tentang pemetaan. Saya tunjukkan dulu. Oke, di sini. Bab 3 dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 ini memiliki keterkaitan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yaitu tahun sebelumnya. Yang mana di sini membahas tentang pemetaan dan pemutakhiran nomenklatur program kegiatan. Untuk pemahaman yang lebih dalam, Anda dapat mendownload Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut beserta dengan keputusan Mendagri yang menjelaskan tentang pemutakhiran dari Permendagri 90 tersebut. Selain pemutakhiran tadi, yang juga harus diperhatikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2021 adalah di bagian 2 ini, yaitu arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021. Di sini merupakan inti dari sinergitas arah pembangunan daerah dan juga arah pembangunan nasional. Jika kita lihat pada poin B, itu terdapat strategi dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 4,5 sampai 5,5% dengan tingkat inflasi nasional berkisar antara 3%. Nah, kemudian yang menarik adalah sasaran pemerataan pembangunan wilayah. Untuk wilayah Jawa Bali itu ditargetkan berkontribusi sebesar 4,8 sampai dengan 5,5% pada tahun 2021 terhadap pembangunan nasional. Kemudian selain itu, prioritas nasional pembangunan itu juga disebutkan dalam Permendagri Nomor 40 ini, yang mana terbagi menjadi 5 prioritas ya, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, kemudian penyederhanaan birokrasi, kemudian transformasi ekonomi. Di sini, maaf, ini transformasi ekonomi. Yang inilah yang akan kita cek dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Di sini saya juga sudah memiliki filenya. Anda dapat mendownload sendiri RKPD Jawa Timur tahun 2021 di situs resmi Bapeda Provinsi Jawa Timur. Di sana tidak hanya RKPD, mereka juga membagikan link untuk mendownload RPJMD-nya. RKPD tahun 2021 milik pemerintah Jawa Timur disahkan melalui Peraturan Gubernur tahun 2020 nomor 43 yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun RKPD tahun 2021. Itu adalah banyak ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kemudian juga Permendagri Nomor 40 Tahun 2020. Nah, di sini sudah kita cek ya tadi ya. Jadi Permendagri Nomor 40 ini tahun 2020 menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan RKPD Jawa Timur tahun 2021. Perlu saya sampaikan juga, di sini saya tidak akan mengkritisi atau mencari kelemahan dari dokumen RKPD Jawa Timur, tapi kita cukup untuk mengetahui saja
bagaimana caranya pemerintah Jawa Timur melakukan sinergi kebijakan dengan prioritas nasional. Kita langsung lanjut ke bab yang membahas tentang itu semua. Di sini kita dapat melihatnya dalam daftar isi, yaitu tepatnya di bab 4. Di sini yang pertama terdapat tujuan dan sasaran pembangunan yang diawali dari subbab 4.1.1, yaitu keterkaitan tujuan dan sasaran RKPD tahun 2021 dengan RPJMD. Ini merupakan subbab yang membahas breakdown dari RPJMD menjadi RKPD pada tahun 2021. Kemudian juga dibahas pokok pikiran DPRD, dan yang 4.1.3 yaitu isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan prioritas pembangunan nasional. Tetapi di sini yang paling utama yang kita akan coba bahas yaitu di 4.2, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021. Oke, subbab 4.2, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 berada pada halaman 397 bab 4. Nah, di sini mereka ingin menjelaskan bahwa tema dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 itu mengacu pada sasaran yang terdapat dalam RPJMD dan juga kebijakan pembangunan tahun 2020 yang diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional. Nah, di sini tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai bentuk untuk menghadapi bencana COVID-19. Dengan fokus pembangunan, pemulihan sektor industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan Jawa Timur, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana, dan optimalisasi agrobis berbasis sinergitas desa dan kota. Kemudian kita akan beranjak bagaimana sinergitas antara pembangunan pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Jawa Timur pada tahun 2021. Oke, di sini pada halaman 402 di tabel 4.5 terdapat keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dan nasional tahun 2021. Ini adalah wujud sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah terutama di Provinsi Jawa Timur. Dalam tabel ini terdiri dari 3 kepala tabel. Yang pertama adalah uraian yang berisi dimulai dari tema pembangunan dan kemudian prioritas pembangunan. Kemudian untuk yang nasional, tema pembangunannya seperti yang tercantum dalam Permendagri 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RKPD 2021. Tema pembangunan nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Di sini di breakdown oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Oke, jika kita lihat di sini antara tema pembangunan nasional dengan provinsi, kita dapat melihat bahwa mereka sama sebenarnya, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Hanya saja di sini Provinsi Jawa Timur menambah salah satu fokus pembangunannya, yaitu optimalisasi agrobis berbasis sinergitas desa kota. Kemudian selanjutnya di prioritas pembangunan untuk ketahanan ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih dengan cara meningkatkan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kemudian untuk pengembangan wilayah, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta meningkatkan layanan infrastruktur. Untuk yang SDM berkualitas dan berdaya saing, Provinsi Jawa Timur memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan. Oke, kita lanjutkan kepada breakdown yang lebih rinci ya. Dalam subbab 4.2.2 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 ini terdapat tabel 6 yang berbunyi program dan kegiatan prioritas RKPD 2021 yang mendukung prioritas pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk
mendukung prioritas nasional. Pada prioritas nasional pertama ini, itu diwujudkan dalam beberapa program dan kegiatan yang nantinya menjadi tanggung jawab beberapa perangkat daerah. Jika kita coba hitung, ada berapa dinas yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional satu ini. Yang pertama adalah Dinas Perdagangan. Kemudian kita cari lagi dinas lain yang berkaitan dengan prioritas nasional tersebut. Oke, di sini ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini adalah dinas yang kedua. Kemudian ada juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sini PTSP memiliki kewajiban untuk pembinaan pelaksanaan penanaman modal, kegiatannya dan programnya, program pengendalian dan pelaksanaan modal. Selanjutnya, selain Dinas Penanaman Modal dan PTSP, ini juga ada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Jadi Dinas Koperasi dan UKM ya. Kita cari lagi apakah ada. Oke, sudah tidak ada. Jadi 4 dinas ini memiliki kewajiban untuk mencapai prioritas nasional pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Untuk prioritas nasional kedua yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Di sini pada Permendagri nomor 40-nya itu terdapat pada halaman, sebentar saya cek lagi. Nah, di sini pada halaman 24. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan, menjamin pemerataan. Di sini dinas-dinas yang memiliki kewajiban untuk mencapai prioritas nasional kedua ini yaitu Dinas PU Bina Marga pertama. Kemudian kita cari lagi Dinas Perhubungan yang kedua. Kemudian yang ketiga harusnya Cipta Karya mungkin ya. Oke, Dinas PU Sumber Daya Air yang ketiga. Kemudian Cipta Karya juga masuk ke sini. Kemudian Diskominfo. Oke, jadi ada 4 dinas juga yang memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan dari prioritas nasional yang kedua. Oke, dari situ kita dapat mengetahui bahwa Peraturan Mendagri tahun 2020 nomor 40 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2021 sudah diterapkan dalam RKPD Jawa Timur tahun 2021-nya. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit ilmu tambahan bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.